Kita lanjut ya. Halo. Halo, halo. Iya, Oke, kita lanjut ya. Tadi oke. perihal apa namanya? Kriteria tertentu ya. Berikutnya nih, bicara tentang warna. Mas Alam, boleh diceritakan nih, yang paling sering dicek itu warna apa, warnanya gitu, dan sedikit ceritakan alasannya. Kenapa sih warna-warna tertentu yang paling sering eh, jadi permintaan apa, yang paling jarang atau dihindari apa? Boleh diceritain. Baik, Mas. Untuk warna-warna favorit sih ya, untuk di pasarannya dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak pernah berubah deh. Buat warna putih, hitam, ataupun silver itu warna-warna favorit sih, Mas. Karena mungkin ya jadi bawa mobilnya cerah, lebih ke elegan mungkin ya gitu. Tapi kebanyakan orang yang permintaan orang gitu ya untuk dicarikan mobil rata-rata sih yang nyari warna varian itu sih, Oke, gitu. berarti ngaruh juga ya Sama warna di biasanya harga. untuk betul, untuk harganya pasti ngaruh, sama biasanya untuk warna-warna itu biasanya untuk, eee, jual beli ya lebih bagus sih gitu, biasanya jadi, unit-unit pas moving biasanya warna-warnanya warna-warna putih atau enggak hitam atau enggak silver itu sih, Mas. Oke, sebenarnya yang berpengaruh eh, ya berpengaruh terhadap harga itu warnanya atau kualitas catnya menurut Mas Alam. Eee, untuk kalau saya sih ya lihat orang-orang Indonesia ya gitu, Hmm. pasarnya orang-orang Indonesia sih lebih cenderung ke warnanya gitu ya. Jadi nggak ngelihat kualitas catnya gimana gitu, yang penting warnanya putih gitu, yang penting warnanya hitam, yang penting warnanya silver gitu, untuk kualitas cat mah mereka mah ngikut aja gitu sih. Iya, oke, betul betul. Oke, Mas Alam, pertanyaan berikutnya itu tentang merek nih, merek yang dominan atau Mhm. merek yang paling sering Mas Alam cek sampai dengan yang paling jarang gitu. Mungkin merek-merek Eropa jarang atau merek-merek merek Zimbabwe atau India mungkin. Boleh diceritain yang paling sering mana gitu, yang paling jarang. Baik, Mas. Untuk saya pribadi sih saya lebih sering ngecek, ke mobil merekan dari Jepang sih ya, Mas, buat Toyota, Honda gitu. Itu sih yang paling sering datang buat pengecekan gitu ya. Nah, untuk unit-unit yang bukan paling ya, jarang gitu buat saya cek sih biasanya Eropa sih ya, Mas, gitu. Soalnya permintaan pasarnya juga sedikit sih, Mas, gitu. Oke, tapi tetap bisa juga dicek ya kalau Eropa ya. Betul bisa, cuman biasanya sedikit sih, Mas, gitu. Orang yang minat buat diinspeksi ataupun orang yang nyari unit, Eropanya juga sedikit sih, Mas, gitu. Jadi lebih sering kita ngecek dari unit-unit dari Jepang sih ya, Mas. Hmm. Pasaran iya betul, Jepang. Mas Alam, pertanyaan berikutnya ini lebih ke langkah ya. Nanti Betul. di, sebenarnya ada pertanyaan lanjutan nanti detailnya seperti apa. Cuma Mas Alam mau ceritain langsung detailnya juga nggak apa-apa. Ini Mhm. boleh diceritain nggak teknik atau cara atau style atau gayanya Mas Alam dalam melakukan pengecekan mobil itu apa dulu? Mulainya diawalinya sampai dengan diakhirinya dengan boleh diceritain. Baik, Mas. Jadi langkah awal saya sih saat ngecek mobil, saya pasti yang pertama yang saya cek seperti yang tadi saya bilang, dokumen sih, Mas. Jadi awal datang saya langsung ngecek dokumen, saya ngakurin dokumennya ini, akur nggak gitu, ada salah tulis atau enggak, ada, eee, yang paling ditakutin sih, dokumen palsu sih ya, Mas, gitu. Jadi saya Oh, paling, mastiin ini BPKB-nya asli atau enggak, STNK-nya asli atau enggak. Setelah itu saya ngakurin, alamatnya, namanya, terus nomor rangka nomor mesinnya antara BPKB dan STNK dengan nomor rangka di fisik, nomor mesin di fisik gitu. Terus saya cek juga paling, untuk, unit-unit yang mutasi ya gitu, perpindahan alamatnya udah sesuai belum, atau yang paling ditakutin sih, ada yang namanya BBN gantung itu yang paling dihindari juga kan. oke. Setelah dari pengecekan dokumen, saya sih langsung ke mobilnya langsung ya gitu, ke unitnya langsung. Hal yang saya cek dari unitnya, yang pertama, saya langsung suka buka, area mesin sih Mas gitu. Saya cek ada kebocoran apa aja di mesin gitu, dari packing sebelah mananya yang bocor atau mesinnya masih bagus. Terus sekalian saya buka mesin biasanya saya, ngecek juga tulang-tulangan dari strut, ada yang namanya strut, ada yang namanya
bullhead, ada yang namanya penyangga radiator bawah, semua hal pokoknya saya cek. Jadi sekalian buka kap mesin, saya mastiin di depan ini ada bekas tabrak atau enggak gitu. Oh, berarti Setelah dari sekalian depan ya? biasanya saya ngeliling gitu. Betul, sekalian gitu. Oke. Setelah dari depan biasanya saya ngeliling ke pintu-pintu, pintu kanan, pintu kiri. Jadi ada hal, dari di setiap pintu, kap mesin ataupun bagasi, ada yang namanya sealant, saya mastiin sealantnya masih bagus atau enggak, sealingnya ada retak atau enggak, ada dempulan atau enggak gitu. Biasanya sih kalau ada retak atau dempulan biasanya kan itu kan mengarah ke bekas tabrak ya gitu. Jadi Oke. saya keliling dulu itu unitnya. Setelah, eksterior beres, biasanya saya langsung ke dalam sih, Mas. Saya cek bagian interiornya gitu ya. Jadi pada saat ngecek interior saya nyalain mesin, ngecek odometernya, biasanya saya, buat mobil kilometer-kilometer rendah gitu tapi tahunya udah agak lawas, biasanya lebih jadi perhatian khusus tuh, soalnya kan ditakutkan sama banyak orang ini kilometernya putaran atau enggak gitu. Biasanya saya validasinya gitu sih dari interior gitu. Oke. Setelah itu biasanya gambarnya cukup ya? Berarti dokumen, eksterior, sekalian mesin, terus sekalian memastikan bekas tabraknya ya. Karena benturan dari luar biasanya ya. Berarti baru ke interior ya? Betul, baru ke interior. Jadi kalau di interior sih, ngecek, kondisi dari, eee, interiornya masih bagus atau enggak, sesuai enggak sama kilometer yang tercantum di odometernya gitu. Hmm. Terus di interior kita biasanya ngecek, ini mobil bekas banjir atau enggak gitu. Biasanya saya ngecek sih dari kolong-kolong ya, gitu. Soalnya kan Hmm. di kolong-kolong mobil ini, kolong pedal, kolong jok ini banyak besi-besi mentahan gitu. Oke. Setelah itu biasanya apalagi? Apa sudah selesai sampai di sana setelah mengecek interior ya terakhir? Betul. Ya paling, kelengkapan aja sih ya, Mas, gitu. Oh Soalnya iya, banyak yang lengkapan juga ya ternyata. betul Ya kunci-kunci betul. serep gitu ya. Nah betul, kunci serepnya atau dongkraknya ada atau enggak gitu. Iya, betul betul betul. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin lebih sedikit ini ya, mendetail ya Mas Alam ya. Lebih ke teknik menilainya atau teknik melakukan pengecekannya ya. Kalau dokumen sendiri ini tadi udah sedikit diceritain ya, sedikit tidak keaslian segala macam. Apa namanya? Kalau sampai dengan ada hal-hal tertentu nggak yang perlu di ini Mas Alam diperhatikan di dokumen gitu. Ketika misalnya apa semua mobil sama gitu Mas Alam dokumennya semua jadi paling ya nggak jauh-jauh dari pencocokan, keakuran kayak yang disampaikan tadi sama dengan apa namanya eh keaslian tadi memastikan asli dan palsunya aja atau ada hal lain nggak mungkin yang harus dicek? Paling sih kalau misalkan dari BPKB ya, saya sih suka merhatiin sampul dari BPKB-nya nih. Biasanya kalau BPKB asli ini terlihat, sampulnya ini lebih mengkilap gitu. Oke. Kalau BPKB palsu, biasanya lebih buram gitu. Hmm, Saya pernah sih gitu, nemuin ini BPKB palsu memang gitu, beda gitu mengkilapnya. oke. Terus, biasanya sih kita ngecek dari hologram ya gitu, di BPKB ini ada hologram, Mas. Hmm, Jadi hologram ini tuh terlihat abu-abu, eee, terus kalau di terawang itu nggak berubah gitu. hmm, oke. Sedangkan kalau BPKB palsu biasanya sih kalau di terawang suka warnanya berubah ya, biasanya agak kekuning-kuningan gitu saat dilihat gitu dari terawangan gitu. Ada lagi di dokumen yang dipastiin masalah tadi semua mobil berarti sama semua kalau di Mas Alam ya? Atau ada perbedaan khusus Betul, jenis-jenis mobil lain misalnya dia mungkin mobilnya Eropa atau mobil angkutan atau apa gitu misalnya. Sama ada atau ada perhatian? Ada mobil pribadi juga paling dari perusahaan. biasanya ini sih ya Mas, di kita nih, pasti nggak asing nih sama mobil bekas taksi gitu. Oh iya ya betul betul banyak juga orang cari mobil bekas Betul, taksi. betul. Nah paling saya sih lebih ada hal yang harus diperiksa lebih jauh untuk, unit bekas taksi ini. Kalau dari fisik nih ya yang kelihatan gitu biasanya di apronnya itu suka ada keterikan nomor dari, perusahaannya gitu. Oh oke, kayak dikasih semacam Betul. tanda ya sama perusahaannya. Betul Itu betul keterikan Mas. di apa nomor mesin atau apa Mas?
Bukan sih itu, biasanya nomor, apa ya disebutnya tuh, Nomor jadi kayak tandai mobil aja ini gitu ya nomor ini. sekian gitu. Betul, ditandai mobil ini nomor sekian gitulah pokoknya dari perusahaannya. Biasanya sih letaknya di daerah apron ya, Mas. Oke oke oke. Kalau dokumen Mas, balik ke dokumen misalnya itu kan fisiknya. Kalau dokumen sendiri, kalau perusahaan itu ada dokumen khusus nggak? Kalau Mas Alam biasanya harus pastiin. Betul, biasa sih, pasti ya unit-unit kalau misalkan contoh ini bekas taksi ya, Mhm. pasti BPKB-nya itu atas nama PT gitu. Biasanya untuk unit-unit atas nama PT ini kita harus mastiin yang namanya SPH nih Mas, surat pelepasan hak gitu. Oh, itu tetap Ini dicek. unit ada nggak surat pelepasan haknya? Betul. Untuk unit PT ini sangat wajib kayaknya ya, SPH itu. Soalnya kalau tanpa SPH kita nggak bisa balik nama nantinya gitu, Mas. Kalau yang lain Mas, mungkin tadi mobil dinas atau mobil angkutan, misalnya truk atau pick up, adakah dokumen khusus yang Mas Alam cek juga atau cukup biasanya sama disamakan sama mobil lain? Kalau mobil, angkutan pasti beda ya, Mas, ya. Ada dokumen yang harus kita periksa, biasanya yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan itu loh, Mas. Oh, oke kir ya, dicek juga ya berarti ya. Betul, kita mastiin nih mobil ini ada kirnya enggak gitu. Biasanya sih orang-orang yang beli mobil, angkutan gitu pengennya harus ada kirnya sih gitu, Mas. Oke, kalau Mas Alam sendiri perihal dokumen itu memastikan lagi nggak secara online atau cukup fisik aja misalnya ada STNK, BPKB, dokumen-dokumen pendukung lainnya sudah atau Mas Alam biasa lakukan pengecekan lagi nggak di online? Biasanya sih saya ya, kan di STNK tuh ada yang namanya barcode ya. Oke. Biasanya saya ngecek barcode-nya itu, barcode-nya tembus nggak nih, sesuai nggak nih nomor STNK dengan yang ada di STNK sama yang timbul di barcode-nya itu. Biasanya saya ngakurin itu sih, Mas. Terus biasanya kita ngecek juga yang namanya e-Samsat nih. E-Samsatnya tembus nggak nih? Seandainya tembus, mobil ini diblokir atau enggak nih, pajaknya progresif atau enggak nih, gitu sih, Mas. Oke. Pertanyaan berikutnya kalau gitu ya, dokumen saya rasa atau Mas Alam udah cukup ya dokumennya? Udah secara Menurut saya sih keseluruhan. betul, udah cukup sih, Mas. Oke, berikutnya Mas, bagaimana Mas Alam menilai mesin mobil nih? Boleh ceritain dengan teknik Mas Alam nih, baik dari suara mungkin atau fisik atau visual atau teknik-teknik tertentu apa nih yang biasa Mas Alam gunakan untuk menilai mesin itu bagus atau tidak? Mesin ya. Betul, Mas. Eee, pasti sih kayaknya saya pribadi ya yang pertama ngecek pasti dari suara sih, Mas. Kalau biasanya sih kalau udah ada aneh-aneh biasanya ada suara pletek tok 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 gitu. Itu pasti, biasanya kebanyakan mobilnya nggak akan lama lagi tuh bakal turun mesin, soalnya ada kerusakan di bagian dalamnya gitu. Hmm. Selain dari suara sih paling, ngecek kebocoran oli ya di, eee, contohnya cover valve atau cover timing atau oil pan-nya atau karternya gitu. Terus yang paling yang kayaknya sih orang-orang kadang suka kelewat ya, Hmm. ngecek dari lubang oli sama stick oli gitu. Biasanya kan banyak banyak nih korban oli palsu atau misalkan jarang Betul. ganti oli nih, ada kerak oli di dalam mesin atau, oli yang udah ngentel lama gitu sih, Mas. Oke, berarti Untuk mesin sih biasanya dari suara sama kondisi sih, Mas, ya. oke, dari suara sama yang terlihat lah ya secara visual berarti ya. Betul. Oke, Mas Alam. Eh, oh ya, di mesin itu biasanya nyocokin ini juga nggak sih, Mas? Kalau Mas Alam, apa nomor rangka dan nomor mesin? Tadi kan apa cukup di dokumen aja, tapi tetap harus dipastikan kan di fisik. Betul, Mas. Biasanya saya sih waktu ngecek, unit, kan pertama saya ngecek dokumen nih. Mm-mm. Biasanya setelah, saya ngecek dokumen langsung saya ngakurin sih, waktu buka kap mesin itu saya selain ngecek mesin langsung ngecek itu sih, ngakurin nomor rangka nomor mesin juga sih, Mas. Oh, udah Soalnya itu sekalian ngeri jalan ya juga ya berarti ya. kalau sampai kecolongan. Betul, sekalian jalan sih, Mas. Jadi Oke. biar nggak bolak-balik juga kan. Oke, berikutnya bagaimana Mas Alam menilai eksterior? Itu apa aja sih yang dinilai di eksterior? Baretnya kah atau mungkin catnya kah atau apa? Boleh ceritain. Kalau di interior sih, Eksterior, paling sorry. saya sering ngecek sih eksterior ya. Untuk Nanti eksterior habis saya sih itu paling ngecek, interior, habis itu. kebanyakan
Oh iya, siap Mas. Sering ngecek sih untuk kondisi catnya ya Mas ya. Ini Mmm, unitnya, udah pernah didempul atau udah pernah cat ulang atau masih ori kah gitu. Apalagi untuk unit-unit yang kilometernya, rendah sama, tahunnya cenderung lebih tua gitu. Misalkan mobil tahun 2009 kilometer baru 80.000 kan agak muda ya gitu, mhm, agak cukup rendah gitu kilometernya. Biasanya sih biasanya kan untuk jadi nilai lebihnya itu kalau catnya ori itu lebih bagus kan nanti buat harga jualnya gitu, Mas. oke. Banyak heeh, betul. Kalau seandainya mobil itu udah dicat ulang juga saya paling ngecek lagi, hasil dari catnya itu bagus nggak, meler enggak, bintik enggak, atau gelombang enggak gitu. Itu sih, Oh ya, Mas. dari visual ya? Kalau Betul. kalau baret sama penyok itu mengurangi harga nggak sih, Mas? Termasuknya atau hanya dari cat aja tuh kalau di eksterior? Kalau eksterior sih selagi, baretnya cuman tipis-tipis yang bisa dipoles sih masih aman sih ya, Mas. Kecuali kalau penyoknya udah dalam, terus terkelupas sih, yang mengharuskan cat ulang biasanya itu ngaruhin ke harga sih ya, Mas. Oke. Kalau interior Mas Alam, biasanya Mas Alam apa ya, tadi udah kayaknya udah sempet ya diceritain joknya Mhm. gitu ya. Terus sampai ke ini nggak sih Mas, kan biasanya ada audio-audio yang di-custom atau divariasi atau mungkin ada hal lain yang Mas Alam cek di interior atau yang dinilai gitu? Biasanya sih hal yang pertama, biasanya saya kan megang pertama setir nih. Saya cek kondisi, kulitnya masih bagus atau enggak gitu. Pertama ngakurin sama odometernya ya gitu, kalau misalkan odometernya rendah ya berarti kan harusnya bagus gitu. Mhm, Terus sih biasanya saya ngecek, mumpung megang setir nih saya paling goyang-goyang dikit gitu, ngecek yang namanya rack setir sekalian gitu. oke. Terus setelah dari itu paling saya ngecek kondisi dashboard ya, apalagi mobil-mobil Eropa biasanya penyakitnya tuh, dashboard-nya sering retak-retak, pecah-pecah gitu. Oh, Terus oke. ngecek juga kalau misalkan seandainya, joknya ini udah elektrik ya, ngecek elektriknya berfungsi normal atau enggak gitu, Mas. Oh, berarti di interior sekalian mengecek fungsi-fungsi tombol dan kelistrikan ya? Betul, kadang kaki-kaki juga kan sambil dicek ya, untuk rek mah biasanya kan dari setir juga biasanya udah kerasa ya, digoyang dikit juga kalau bunyi misalkan duk 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 biasanya udah indikasi rek setirnya udah kena ya, Mas. Oke. Kalau ini Mas Mhm. Alam bagaimana menilai, apa namanya, transmisi? Baik matic maupun manual, kan biasanya sekalian pasti ya pas di interior Mhm. apa ya? Betul, sambil diuji coba ya. Jadi untuk matic sih biasanya kita ngecek, dari waktu perpindahannya ya, misalkan dari P ke R itu biasanya berapa detik nih normalnya gitu kan biasanya kita ngambil di bawah 2 detik biasanya seandainya langsung berubah ke R berarti bagus tuh. Tapi ada juga yang, di P pindah ke R tuh ada waktu delay-nya dulu tuh. Nah ini nih yang ngeri nih, kalau sampai keluar delay terus waktu masuk ke air-nya ada hentakan gitu, ada hentakan keras. Biasanya itu tuh yang dicek dari mobil matic ya. Jadi jeduk sama delay-nya gitu. Kalau dari manual sih paling kita ngecek kondisi koplingnya ya gitu. Kita biasanya kondisi diam, ngecek kondisi koplingnya masih bagus atau enggak gitu. Mmm, Dengan cara ya kita diam, nyalakan mobil, masukkan gigi satu, terus injek rem dalam-dalam, terus lepas kopling, eee pelan-pelan mobilnya mati atau enggak, ya gitu sih ya, Mas. Pengecekan dasar lah itu mah. oh berarti kalau mobilnya mati itu justru bagus ya, ketika proses kayak tadi? Eee, Justru kalau misalkan saat kita lepas kopling pelan-pelan nih, tapi yang seharusnya mobil itu mati gitu ya, atau ada gejala buat mati, tapi ini malah nyala terus, itu sih biasanya udah kena sih ya, Mas, koplingnya ya. Oke, Mhm. tekniknya seperti itu ya. Oke, berikutnya Mas Alam, tadi sampai ini ya mengecek, apa namanya, transmisi. Kalau ini Mas Alam, bagaimana Mas Alam menilai part-part original atau apa istilahnya ya, atau custom? Karena pasti ya setiap mobil ada itu. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga itu, Mas? Boleh diceritain? Mmm, Baik, Mas. Untuk, custom-custom ya, Mas, yang selagi tidak merusak, dari kondisi mobilnya gitu sih aman sih ya, Mas.
sejauh ini. Tapi sejauh ini kan paling banyak yang di custom sih paling dari segi audio ya Mas ya. Paling ya kita merhatiin dari cara pemasangan sih ya Mas ya. Apalagi masalah perkabelan nih agak agak sensitif nih ya Mas gitu. Oke, Tapi kalau sejauh ini untuk variasi-variasi sih aman sih ya Mas, selagi unit itu tidak ngebuat rusak unitnya gitu, aman sih. oke berarti nggak masalah ya Mas ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kemudian part ori tersebut menambah nilai jual atau bahkan customnya yang justru lebih menambah nilai jual? Itu gimana Mas? Atau sama aja Biasanya sih asalkan kita lihat sebenarnya mah sih kalau pandangan saya sama aja ya sebenarnya. Itu mah gimana nanti orang yang mau belinya sebenarnya sih ya Mas. Ada orang yang suka beli unit yang unitnya udah dimodifikasi gitu. oke. Ada juga orang yang suka beli unit tapi mobilnya tuh benar-benar original gitu. Nggak ada yang diganti, head unitnya original, setirnya original, joknya original, catnya original gitu sih Mas. Jadi kembali lagi ke keinginan yang belinya lagi sih Mas gitu. Cuman Oke. buat harga jual memang sih cenderung lebih ke yang original ya, yang bagus gitu sih Mas. Oh, oke, Pak. Oke, benar-benar benar. Oke, Mas Alam. Berikutnya nih, bagaimana Mas Alam menilai kaki-kaki? Tadi udah di-spill sedikit nih dari dalam interior ngecek rack setir nih. Apa dari muterin apa setir ya. Tapi kalau kaki-kaki Betul. ada yang dinilai nggak, Mas? Pasti sih ya Mas, banyak hal yang dicek ya. Contoh nih, ada yang namanya stabilizer. Kita ngecek nih stabilizernya masih bagus nggak, karetnya masih bagus nggak, oblak atau belum gitu. Terus ada yang namanya tie rod ya, digoyang dia nahan atau enggak atau udah lemas gitu. Tie rod biasanya sih penyakit banyak mobil ya. Terus kita ngecek juga yang namanya shockbreaker nih. Karet-karetnya masih bagus nggak, bushing-bushingnya masih bagus nggak. Biasanya kan banyak keluhan juga di kaki-kaki nih ya, yang berisik atau apa gitu. Oke. Sama paling Pelek roda juga ya? nyambungin betul pelek sama rodanya itu banyak orang yang pengennya kan peleknya original ya. Sering ya, berarti ya, tidak ori ya. Sering sih Mas, Oh iya, nah ini Mas, banyak nemuin. semumpung Hmm? belum jauh, gimana nih cara, kan apa ya? Nggak semua orang tahu itu part ori sama nggak. Gimana sih trik cara menilainya itu? Apa ada cara khusus nih untuk bisa tahu mana part ori sama enggak? Atau gimana nih Mas Alam pendapatnya? Eh, saya sih biasanya ngelihat dari merek ya sih Mas. Biasanya kan suka ada contoh ini mah dari Sobreker ya. Biasanya kan unit-unit Jepang contohnya nih kayak Toyota, Avanza atau Xenia biasanya kan mereknya tuh eh, ngambilnya dari Kayaba misalkan. Saya sih Mm-mm. biasanya ngecek dari apa sih namanya, pabrikannya itu sih, pabrikan produksi part itunya sih gitu, yang Berarti tercantum di itunya. kalau disimpulin Mas Alam tuh ketika cek mobil dan ternyata mobilnya masih ori, itu sekalian ya diperhatiin merek-mereknya apa aja berarti ya. Oh ini ternyata ori bawaannya ini nih, gitu ya. Betul Mas, saya suka ngecek gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nemu mobil yang kelihatannya aneh, baru mengingat, oh kayaknya orinya nggak begini, begitu kayak. Betul Mas. Oke oke. Tapi ada cara lain nggak sih Mas kira-kira? Apakah kita harus apa ya sering-sering ini ya berarti sering belajar. Jadi balik lagi ke jam terbang ya berarti ya. Tidak. Betul Tapi Mas. menurut Mas Alam kemampuan menilai ini ya, part ori atau tidak itu masuk ke kategori kemampuan dasar atau kemampuan lanjutan untuk jadi seorang inspektor? Hmm, Apa tetap dibutuh untuk tetap part itu dari ori awal? betul. Menurut saya sih lanjutan sih ya Mas. Oke. Dan Betul. yang Tapi bertahap. memang sih betul bertahap. Cuman memang harus ngerti sih mana part ori atau bukan gitu Mas. Oke, kalau fitur Mas, saya mungkin tanya juga ini. Fitur itu perlu juga kah kalau di industri mobil bekas untuk kita istilahnya menjadi perhatian khusus gitu? Fitur tipe misalnya. Betul Mas. Pasti itu sih diperhatiin ya gitu. Eh ini sih banyak ya yang kalau dari Suzuki nih biasanya yang suka buat bingung nih. Di Hmm. STNK-nya tuh biasanya nggak disimpan tuh tipenya GX atau GL atau apa. Makanya kita harus paham nih bedanya tipenya yang GL itu fiturnya apa aja, yang tipe GX tuh fiturnya apa aja gitu mas. Oh,
bisa ketuker atau ketuker atau ketipu sih biasanya atau gimana sih, Mas? Banyaknya sih kalau yang nggak tahu suka ketuker ya, Mas, gitu. Harganya apakah beda atau gimana? Ah, ya pasti beda ya setiap fitur sama ini tipe ya? Pasti iya betul, pasti beda jauh. Kalau manual sama matic bisa ya mungkin kelihatan ya setelah setelah beli misalnya salah ya, siapa suruh lah kan pasti ngelihat ya, Mhm. dia salah info paling kalau gitu. Cuma kalau fitur dan tipe ini riskan juga ya berarti ya? Betul, sangat riskan banget soalnya beda dari yang yang, tipe rendah misalkan GL tapi kita info GL kan itu bedanya lumayan jauh ya Mas harganya gitu ya, bisa ada selisih 10 jutaan gitu kan lumayan tuh Mas, Oke, gitu. Jadi memang si tipe ini tuh harus harus dikuasain sama inspektor ya gitu. termasuk kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki juga berarti ya, kemampuan memahami tipe Betul dan fitur ya? Apalagi udah ketemu betul, jadi wawasannya harus luas gitu heeh, kan ada untuk juga fitur ini. mobil-mobil yang punya fitur banyak ya, itu tetap harus dipastikan juga ya Mas Alam ya? Betul, Pertanyaan saya Mas Alam, bagaimana kalau kita tidak tahu itu ada kan beberapa mobil yang mungkin dia punya kontrol atau punya tombol, tapi kita tidak tahu itu gunanya buat apa. Itu apakah jadi masalah atau gimana? pasti jadi masalah sih ya Mas. Oh, Makanya sih untungnya sekarang dengan berkembangnya zamannya gitu ada Google, ada YouTube gitu, kita bisa sambil ngecek-ngecek sih gitu. Saat kita ngecek mobil, oh ini ada fitur baru nih. Kadang di situ juga kita jadi tambah wawasan sih Mas gitu. Jadi kita ya harus mau belajar lagi akhirnya gitu Mas. oke, berarti salah satu tuntutannya memang kayaknya harus belajar terus ya? Betul. Oke oke, Jadi otomotif tuh nggak ada habisnya Mas akhirnya. betul betul setuju sih. Oke, berikutnya Mas. Mas, kalau di mobil bekas kan baik di showroom atau di lelang nih, saya sering lihat informasi misalnya Mhm, di YouTube, kan orang biasanya menentukan grade ya, pakai huruf mungkin ya, atau kalau mungkin Mas Alam sendiri, betul. di perusahaan tempat kerja Mas Alam, di perusahaan jasa inspeksi itu, dia pakai grade huruf kah atau grade angka? Atau mungkin kalau memang huruf, itu boleh diceritain Mas, grade-nya apa aja, kriterianya apa aja, gambaran umumnya boleh diceritain? Baik Mas. Biasanya sih di perusahaan saya ya gitu, eee, kita pakai grading huruf sih Mas ya, A, B, C, sama D gitu Mas. Oke oke. Buat, untuk A biasanya unit-unit yang mendekati tahun-tahun muda ya Mas gitu ya, tahun-tahun yang baru keluar ibaratnya, tahun 2021, 2022, 2023 biasanya suka nyampe tuh ke grade A gitu Oh, biasanya umurnya kilometernya berarti ya? rendah. Umur muda lah. Betul, biasanya dari umur sih, betul. Catnya masih ori gitu, kondisi mobilnya masih seger gitulah, sesuai gitu, Oke. biasanya A. Kalau untuk nginjek B sih biasanya yang sering sih, dari kondisi mesin biasanya sih ya, Mas, ya, yang suka ngebuat jadi B itu. Biasanya kalau ada rembesan tuh biasanya rembesan sedikit juga biasanya buat grading-nya tuh jadi B gitu, Mas. Udah mulai ada PR intinya di B ya? Betul, di B itu udah mulai ada PR gitu ya, ada ketidaksempurnaan dari sebuah mobil bekas gitu di B, udah mulai Oke. keluar tuh. Cuma belum terlalu memakan biaya banyak sepertinya ya kalau B ya? Nah, betul. Kalau untuk C sama D sih biasanya itu unit-unit yang mesinnya ada bocor. Kalau C sih mesin bocor biasanya terus ada tabrak atau banjir tapi, tahapan tabrak sama banjirnya masih tabrak ringan lah, banjir-banjir ringan. Biasanya sih ngedudukin, grade yang C itu gitu. Beda sama D, D itu biasanya udah tabraknya parah gitu, eee, kadang kondisi pajak yang mati lama atau Ah, progresif biasanya bisa jadi D juga gitu, Mas. pajak ya berarti grade grade di industri mobil bekas itu, apakah murni ditentukan oleh kondisi fisik atau termasuk dokumen tadi Mas Alam nyebutin pajak juga? Betul. Dokumen juga bisa pengaruh ke grading sih ya, Mas, gitu. Kelengkapan dokumennya nih, ada faktur atau enggak itu bisa jadi, grading-nya nurun juga sih, Mas. Oke, berarti tidak hanya dari kondisi fisik lah intinya ya? Betul. Oke. Berikutnya nih Mas Alam, apakah seorang inspektor juga harus dituntut mampu melakukan estimasi harga? Nah,
Yang dimaksud di sini mungkin ada 3 ya dari beberapa narasumber nih. Estimasi harga perbaikan, mungkin atau ada harga part yang harus diganti, atau sampai dengan mampu mengestimasi atau menaksir nih, kendaraan ini harganya berapa. Kalau Mas Alam sendiri caranya gimana? Saya sih biasanya sih estimasi biaya perbaikan sih ya, Mas, gitu. Oh, Biasanya oke. betul, apa aja gitu yang rusaknya gitu, perbaikannya berapa gitu. Biasanya itu sih yang disampaikan sih, Mas, estimasi biaya perbaikannya sih. Oke, kalau yang lain mungkin nggak terlalu fokus ke sana ya, lebih ke biaya perbaikan karena, mungkin itu yang diharapkan oleh ini ya, pengguna jasa Mas Alam ya? Nah, betul, Mas. Oke. Untuk harga mah itu mah kan untuk harga mobil mah itu mah ya mereka sama yang punya mobilnya lah gitu. Mmm. Oke, pertanyaan berikutnya, eee, ini masalah komunikasi Mas Alam. Menurut Mas Alam, apakah sebagai seorang inspektor cukup hanya yang penting fokus dan mampu melakukan inspeksi atau mengecek kendaraan atau perlukah, eee, kemampuan komunikasi gitu, ya untuk menunjang pekerjaan gitu, gimana menurut Mas Alam? Betul, Mas. Selain kita harus cakap untuk mengecek kendaraan gitu ya, untuk menginspeksi sebuah mobil, ada juga ilmu yang namanya ilmu komunikasi juga harus kita ini nih, kita kuasai juga gitu ya. Soalnya mau gimana pun kita akan berhadapan sama, eee, konsumen lah gitu ya. Jadi kita harus bisa bawa suasana, bawa ya ucapan kita gitu segala hal. Jadi ilmu komunikasi juga sangat dibutuhin sih ya gitu di dunia inspektor ini gitu. Oke, ada terakhir nih kayaknya lupa tadi, saya tanyakan Mas Alam, sebenarnya udah pertanyaan terakhir sih tadi, cuma ini untuk memastikan, pendapat Mas Alam aja. Bagaimana Mas Alam menilai keaslian jarak tempuh atau odometer? Gimana? Baik, Mas. Biasanya sih saya ngecek dari interior ya, balik lagi ke interior nih. Biasanya kan di interior tuh banyak karet-karet ya, kayak kondisi setirnya, dashboard-nya, terus, karet-karet dari pedal rem, pedal gas, pedal kopling gitu. Biasanya sih itu saya cek ya, Mas, gitu. Terus, tahun ban nih, Mas, gitu. Eee, Tahun bannya masih tembus nggak nih sama kilometer yang tercantum nih, misalkan mobilnya tahun 2012, kilometer masih 6.000, kan otomatis nih bannya harusnya belum diganti ya gitu, harusnya masih tebal banget gitu, sesuai nggak gitu, Oke. itu sih, Mas. Paling tuas transmisi juga gitu, biasanya kan kalau tuas transmisi ini kan kalau udah aus berarti kan udah sering dipakai, berarti apakah kilometer rendah ini, ngejamin nggak nih gitu, kok ini udah aus gitu. Jok juga gitu sih, Mas. Oke, berarti Sama paling, gimana? servis record sih ya, Mas, gitu. Oke, oke, service record ya juga untuk Betul, pastiin, keaslian servis odometer. record biasanya saya cek servis record sih, Mas. Saya cek biasanya lewat online gitu. Ini kilometernya bener nggak gitu. Oke. Betul. Ada lagi nggak kira-kira Mas Alam yang mau ditambahkan, di luar konteks, yang saya tanyakan juga boleh? Maksudnya kalau ada yang lupa saya tanyakan mungkin, tapi ada yang mau disampaikan perihal profesi inspektor? Sebenarnya tadi sih udah ngecakup semua ya, Mas, gitu. Mmm, Udah cukup sih, Mas, harusnya. baik kalau gitu terima kasih, mungkin sesinya saya, selesaikan record-nya dulu ya.